Pecah guys, hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial banget. Beliau adalah seorang dog trainer dan juga pemilik salah satu sekolah dogi ya di Kota Bandung. Kita sambut dulu dong, ada Pak Hasbi di sini. Dan hari ini kita bakal ngebahas soal dogi dulu kali ya, ceritanya ya. Kita bakal ngebahas soal dogi dan ini sebenarnya pembahasan basic sebenarnya harusnya ya. Basic ya. Tapi yang basic itu kadang dilupakan atau enggak dilewati atau diremehkan. Diremehkan. Makanya yang bakal kita bahas hari ini adalah tentang perawatan atau tentang gimana sih kalau kita punya dogi pertama di rumah, apa yang sih harus disiapin di rumah kan gitu ya Pak Hasbi ya. Tips nanti juga ada tips memilih doginya, pokoknya lengkap banget buat kamu-kamu yang pengen tahu cara melihara dogi itu kayak gimana. Bakal ada di edisi kali ini bersama Pecah, podcast tentang cerita hewan. So sit down and stay. Good boy. Bapak happy sekali mukanya. Jadi by the way, Bapak ini hari ini rapi sekali ya. Jargonnya bagus ya. Bagus ya. Kelihatan senyumnya. Out of the box. Itu bisa dicontek di ProTrain kayaknya. Iya. Bagus. ProTrain gitu ya. Boleh kenalan dulu nggak Pak Hasbi? Mungkin kan ada teman-teman juga yang belum tahu, pengen lebih tahu ini siapa sih sebenarnya sumbernya. Boleh kenalin kira-kira nama, terus sekarang kesibukannya apa aja sih, silahkan. Betul. Sibuk sih. Kayak hari ini ya susah banget bikin janji ya sama Pak Hasbi loh guys. Malum tanggal muda. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hasbi. Saya owner dari ProTrain Pet Camp dan saya sudah melatih anjing ini berarti tahun ke-15. Iya mantap. Anjing terus yang dilatih 15 tahun. Sekarang sudah mulai merambah ke dunia burung. Malum bapak-bapak itu ujung-ujungnya main burung. Bapak-bapak itu. Padahal punya burung udah dari dulu ya. Baru latihnya sekarang. Dulu perkutut, sekarang burung. Bahaya. Berarti udah 15 tahun ya Pak? Ini tahun ke-15. Berarti usia berapa Pak? Mainannya usia. Nah, soal pembahasan kita kali ya yang mau dibahas hari ini ya. Ini kan tentang perawatan awal atau apa yang harus disiapin di rumah kalau milih dogi. Sebenarnya yang harus kita pikirin tuh tentang rumahnya dulu atau doginya dulu atau sebelum dirawat berarti. Ketika orang pengen punya anjing ini bahasannya kan. Gimana nih Pak Imam, maksud si bahan kita hari jadi ini. Jadi gini kan banyak orang-orang yang tidak berpikir jauh panjang ya. Gitu kan banyak itu keresahan termasuk kita saya juga kan. Dulu termasuk saya juga. Betul kan, itu keresahan kita kan impulsif ya kan. Pengen banyak anjingnya, saya juga mengalami ya. Nah, itu siapa tahu setelah mendengarkan podcast ini banyak yang sadar. Ya kan, insaf lah gitu ya. Lebih mikir panjang ketika mau milih anjing gitu. Gimana tah? Bapak ngomong-ngomong impulsif, saya kesini loh. Oh gitu? Iya. Ya anjing saya nggak banyak sih Pak. Berapa ekor sekarang doginya? 42. Ini dogi sendiri apa gimana? Anjing sendiri 42 ekor. Bapak tinggal di mana? Tinggal di apartemen 42 lantai? Bukan, kebetulan saya menganut pola hidup Ikigai ya. Apa itu? Rumah saya di tempat kerja. Jadi, kalau 42 ekor itu sebenarnya hampir setengahnya oma-oma dan opa-opa. Oh, udah senior. Iya, jadi dulu waktu awal kita pindah ke lokasi ProTrain yang sekarang, banyak yang suka buang anjing gitu. Terus ceritanya mah istri saya nih pengennya udah kita foster dulu lah, nanti cari adopter. Udah sembuh anjing udah oke. Takut nggak dirawat segala macam. Oh baper ya. Bertambah jadi ya segitu sekarang. Tapi padahal ini kan bukan shelter ya. Tapi kok bisa ada yang buang dogi di? Ya karena mungkin sih ya karena orang ngelihat oh ini banyak
anjing Aktivitasnya gitu. kali ya. Aktivitasnya ya gitu, banyak anjing, banyak aktivitas pianjingan gitu. Yang berkaitan dengan anjing maksudnya. Jadinya mungkin orang udah kalau dibuang di situ pasti Ada dirawat. rawat. Ini juga sebenarnya sangat bersenggolan sekali dengan bahan yang kita mau bahas Betul. kan, Pak Hasbi. Ini mungkin teman-teman yang tadi ya ada yang buang-buang anjing atau akhirnya nyerah gitu Ya, kan, ternyata ya. anjing gini atau ternyata pas di rumah aduh anjingnya kok jadi sakit dan lain sebagainya karena kurang prepare gitu ya. Ya. Banyak kan Itu terjadi paling di banyak tuh, paling banyak awalnya pengen punya anjing gini-gini, taunya pas sudah kecilnya kan pasti lucu ya semua anjingnya. Pas sudah gede, nah kia bandel ini buang. Bapak juga kecil lucu, Pak. Saya kecil. Iya tahu banget. Dari sini kayak gini. lucu loh dia. Lucu loh dia. Ternyata selain dog trainer beliau juga stand up. Sebenarnya pelawak. Oke, jadi kira-kira yang tadi kata Pak Imam itu ya, mendingan kita milih doginya dulu, Apa dulu atau siapin dulu rumahnya? Sebaiknya kita mempersiapkan diri dulu. Bukan niat dulu ya. Niat Ini awalun bin niat. niat baru takbiratul ihram. Subhanallah sekali Bapak ya. Ternyata agamis juga ya. Agamis. Alhamdulillah ingetnya urutan ya Allah. Jadi gini, sebelum kita memilih anjing bahkan kita kenali dulu nih diri kita gitu. Jadi kita tarik mundur lagi, bahkan sebelum nyiapin rumah sebelumnya tarik mundur lagi. Ya. Lebih bagus tarik mundur dari orok gitu enggak. Kita bersiap. Jauh tuh yang patuh. Iya dari orok tuh ke ubun-ubun udah dibisikin Doberman. Anak saya gitu. Oh. Beneran itu. Jadi kenali dulu nih diri kita apa kira-kira kita ya mungkin kita seneng ya ngelihat ngelihat ras ini atau ngelihat tampilan anjing yang bulunya panjang atau ngelihat anjing yang gagah gitu ya. Tapi kita harus kenali dulu nih diri kita. Kalau misalnya kita kita punya kemampuan segini, mulai dari segi kemampuan fisik jelas, kemampuan mental jelas. Fisik kitanya. Fisik kitanya. Maksudnya gimana? Karena kalau misalnya model-model orang Indonesia kan kita ngelihat contohnya Ken Corso, terus Alabai, anjing-anjing besar gitu. Keren memang, keren gagah. Tapi kita bisa tahan nggak gitu? Dengan bisa tahan nggak ketika anjing udah besar? Kalau nanti kita lagi bawa jalan, ya namanya walaupun sudah di train ya, anjing ada aja ke distract gitu. Jangan sampai kita nggak bisa nahan gitu. Karena beberapa kali saya lihat yang bawa ras-ras Molossus itu seringkali ketarik anjingnya gitu. Oh ya bener tuh, banyak juga tuh yang kejadian. Jadi pas lagi jalan sampai keseret, ownernya sampai udah nyium aspal. Ada beneran waktu itu aku juga. Ada yang pernah cerita soalnya kayak gitu. Saya jatuh Banyak, karena kan? ketarik sama anjing saya padahal. Heeh. Dia apa ya waktu itu golden malam tuh. Aku nggak tahu yang Pokoknya cerita anjing yang mana. nggak yang segede itu sih. Ya, Ada yang sekarang sampai kan, tangannya juga patah Ya, ya, dislokasi maksudnya bahkan. dislokasi karena kan ketarik ya Pak. jadi memang sanggup kan nih kita handlingnya atau kalau ya udah kalau gitu anjing kecil aja. Hati-hati anjing kecil juga jangan sampai misalnya kita sibuk nih atau misalnya kita tinggal di area yang Nggak terlalu luas. Padat nggak kayak cuaca di villa saya ya. Di Protren itu kan dingin ya. Maksudnya kalau memang ini sudah siapkah kita dengan lingkungan yang baik, terus sudah siapkah kita memperhatikan, ada waktu nggak kita nanti merhatiin anjing yang kecil gitu, karena anjing kecil lebih butuh perhatian apalagi saat puppy gitu. Jadi terus juga sama lebih banyak ini ya kalau anjing kecil. Ya lebih Berisik, cenderung bahasa Jermannya tuh bacot gitu. Ya bacot. Terus kadang juga ya ada juga orang yang misalnya sekarang banyak yang kerja di rumah, terus anjingnya berisik atau misalnya anjingnya needy gitu, dia nggak mau diganggu. Kan ada orang yang kalau lagi kerja walaupun di rumah dia nggak mau diganggu ya. Siap nggak kita gitu? Jadi kenali dulu diri kita. Setelah kita kenali diri kita, nah kenali ras apa yang kita pengen. Jadi ini keren, ini keren, ini keren. Kita pelajari dulu rasnya. Sekarang kan
sumber sudah begitu banyak, Banyak, ya. betul. Iya benar. Tapi memang kalau saya ya kita bisa baca di internet dan segala macam gitu. Lebih objektif menurut saya kalau kita cari temen yang punya anjing yang rasnya sama. Yang sama kita kayak yang pengenin itu. kita pengen gitu. Jadi langsung Sebenarnya testing dari realnya yang gimana? punyanya. Karena kadang yang ditulis di web juga kebanyakan General kan gitu. general ya. Iya. Terus kan kadang nggak mengarah apa yang terjadi di negara tropis gitu. Karena web itu juga kadang juga menerjemahkan dari situs yang luar gitu. Dan satu lagi kenali diri kita itu yang paling penting, kemampuan ekonomi Itu yang tadi aku mau bahas sebenarnya. gitu. Pasti kalau Banget. soal perekonomian juga itu nyangkut banget dengan kesanggupan kita melihara ras kan. Ada ras yang emang mungkin lebih perlu diperhatikan ya. Iya. Kayak misalnya kan besar sama kecil aja pasti besar lebih banyak makannya. Yang Betul. kecil kan pasti lebih dikit lah gitu sederhananya. Ya mungkin yang kecil bisa lebih dikit makannya, tapi kan perawatan, vitamin atau misalnya kayak tadi tempat yang khusus yang harus kita Iya siapin. benar. Kurang lebih biayanya hampir sama loh. Hampir sama. Gitu. Gitu. Setelah saya pelihara beberapa ekor ya. Anjing kecil, anjing besar, medium gitu. Kalau kita tarik secara garis besar, memang kalau hanya lihat dari segi makanan betul anjing kecil lebih Lebih ekonomis gitu. Tapi kalau misalnya jatuhnya nanti anjing kecil yang alergi Iya sih. gitu, dog foodnya harus yang spesial atau makanannya misalnya harus pakai yang harus kita persiapkan dengan waktu yang khusus, dengan alat yang spesifik juga. Iya, Gitu. Itu kan juga biaya ya. Jadi tapi ya kembali lagi teman kita ngurus ras itu oke enggak gitu, atau misalnya kita bicara adopt bahkan ketika kita mau adopt dengan size segini, berat badan segini, atau dengan ada cerita traumatik apa, atau Dari si misalnya doginya. kita tinggal tanya teman kita adopt itu kayak gimana, terus anjing adopt itu treatmentnya seperti apa. Nah kita siap nggak gitu, karena memang adopsi itu butuh waktu lebih banyak lah sebetulnya. Oke. Nah, terus kalau misalnya tadi kan niat ya, niatan yang paling utama dari pemeliharaan hewan tuh niat apanya sih? Kan tadi ada Apa ya? ada fisik, ada waktu, gitu ya, keuangan. ada keuangan. Nah itu dari 3 itu sebenarnya yang paling harus disiapin yang mana nih menurut Apa Mas harus Diak? tiga-tiganya harus ada dulu? Atau gimana? Sebetulnya perlu uang. Uang. Ya, yang ya lebih pertama. gimana ya maksudnya? Oke, anjing butuh kasih sayang betul. Tapi kan nggak ada uang, abang ditendang ya. Jangan sampai pakai kur untuk beli anjing ya. Kok bahas-bahas sih? Ada yang kesepet, diam-diam tersepet guys. Jangan seperti itu, tolong Ya, disclaimer Karena dulu. ada pelakunya di sini. Bapak kur di mana Pak? Jadi berarti kadang jangan disalahartikan juga. Oke, ya udah adopsi aja deh, jadi nggak harus beli. Hey, itu juga sama anjing loh gitu. Kalian adopsi, ya maaf misalnya anjing mixed breed gitu, sama kebutuhannya sama. Iya. Dog food yang harus disediakan juga sama gitu, makannya Iya. sama, perhatiannya sama. Benar. Kembali lagi ke kemampuan kita gitu. Yang utama sih waktu dan kemampuan finansial. Waktu dan kemampuan finansial itu Kalau paling penting. tempat itu nomor sekian lah. Kenapa? Karena tempat bisa diakalin. Maksudnya kita punya benar. tempat kecil, anjingnya besar. Sebisa mungkin kita luangkan waktu untuk ajak mereka jalan. Solusi dari saya sih itu. Ada siasatnya lah ya gitu Ya, ya. karena dulu anjing pertama yang saya piara adalah Doberman. Terus saya tinggal di kamar kos yang tidak begitu besar. Tapi saya pikir oke, mensiasatinya dengan saya akan bawa ajak jalan dia sesering mungkin. Jadi bukan lama ya, sering. Bukan Berarti durasinya. bentar. Nggak perlu lama, anjing 12-15 menit dibawa jalan Oh, cukup. tapi sering. Oh cukup ya. Cukup. sebenarnya. Kadang misalnya ada yang datang ke Proton, Pak ini kalau jalan sama saya sejam. Iya Pak, nggak perlu. Ada kadang
ini sampai 2 jam sama saya gini. Terus bapak di tukang kupat tahu berapa lama baru lanjut? Nah, nggak perlu dibanggain lah. Mereka lebih butuh sering. Mereka lebih butuh sering. Baik itu apapun kegiatan anjing, mereka lebih butuh repetisi, pengulangan, terus lebih apa ya? Lebih butuh konsisten, seringnya ya. Oke. Karena sama kayak latihan gitu. Mereka nggak perlu lama, tapi kita banyak ngulang. Gitu. Berarti kalau jalan pun nggak perlu sampai kelihatan anjingnya capek itu udah. Nggak perlu. Sebetulnya 12 menit itu untuk anjing besar juga udah Cukup. gitu. Jadi kalau kalau soal durasi nggak perlu khawatir Pak Imam gitu. Di dunia anjing ya. Kalau siapa nih? Di jalan. Di jalan, Pak. Oke. Berarti makanya kenapa waktu juga sangat dibutuhkan ya buat. Berarti gimana dong kalau orang-orang yang sibuk? Tapi dia niat banget pengen punya dogi nih, duit banyak lagi. Gimana tuh? Ada time management ya. Jadi waktu dulu pun saya sempat sibuk sih. Tapi sekarang enggak ya? Sibuk nyari kerja Pak. Sekarang sibuk ngitung uang. Amin ya Allah, amin. Hitung uang untuk bayar karyawan. Bawa karyawan. Lewat. Terus gimana Pak kalau yang sibuk banget tapi dia kemampuan finansialnya sangat baik? Iya, kemampuan finansial ada, waktunya kurang. Sebetulnya ya balik lagi nggak ke durasi sih ya. Jadi sesempatnya kita, tapi saya selalu pesan ke teman-teman yang datang ke Pro Train gitu. At least setiap sehari sekali lu sapa deh. Maksudnya buat kita kan kita kita sibuk, kita ada pekerjaan, kita ada teman, kita ada mau pergi kemana, kita mau nongkrong di mana. Udah kerja harus ngurus anak. Iya, ini dan segala macamnya gitu. Kita punya dunia kita gitu, tapi kan dunia mereka kan kita. Betul. Betul. Kalau terlalu sibuk ya ngapain kamu miara gitu. Benar. Mending nggak usah Lebih piara. konklusinya Kalau lebih ke jangan- situ ya. sih, lebih ke situ. Gitu. Setuju Jadi saya kalau itu. kalau memang pengen banget punya ada program, beberapa shelter juga punya program kan, foster parents ya. Iya benar. Kita bisa bantu gitu, terus kita juga bisa kayak ada beberapa teman saya juga, mereka jadi sukarelawan. Jadi mereka yang kerjanya kalau sekali kerja bisa lama gitu, terus begitu pulang bisa seminggu 2 minggu di Bandung misalnya. Nah itu mereka pakai waktu ke shelter gitu, atau mereka street feeding. Jadi kasih sayang kita masih bisa kita tumpahkan dengan cara yang berbeda. Tapi ya kembali lagi, kalau pengen banget nih ya pelajari dulu rasnya. Setelah kita tahu kita kemampuannya segini, kita pelajari nih rasnya, kebutuhannya apa aja. Yang ini cocok. Atau misalnya kalau gua adopt anjing yang ini, dia tidak terlalu banyak masalah, kita bisa bantu di waktu kita yang sedikit, boleh. Atau misalnya kita adopt sebelumnya dia ada masalah kesehatan, balik lagi finansial kita bisa bantu dia nggak nanti saat kita adopt. Aku pengen bahas finansial nih ya. Ini menurut pengalaman aja ya, teman-teman. Ini kan saya nanya hanya pengalaman dari Pak Hasbinya aja ya. Ini menurut Pak Hasbi sendiri, minimal harus punya budget berapa untuk punya satu dogi? Nah, Ini pengalaman aja kan, ya mungkin teman-teman ras yang lain besar punya lah ya. pengalaman beda-beda. ras besar. Terserah aja, Sebetulnya misalnya dia minimal harus punya balik berapa lagi. sih? Dari ras besar, medium, kecil, kalau kita bisa cermat ya mengaturnya. Sama aja ya. Cermat itu lebih ke pedit gitu. Kopetnya. Kalau istilah saya itu cermat gitu. Halus sekali. Enggak istri saya baik. Subhanallah. Ini lagi menjilat. Ya kita sebetulnya bisa piara anjing, budget satu ekor. Minimal amannya itu Dengan kondisi berarti punya rumah sendiri ya. Ini kan kalau yang ngekos kan berarti beda ya. Ini buat anjingnya tok kan. Ini hanya buat untuk anjingnya doang. anjingnya aja. Dengan makanan yang cukup ya, kita nggak bilang bagus banget nih. Dengan makanan yang cukup, saya pernah coba itu di range 600 sampai 700 ribu. Betul. Satu dogi. Satu anjing Per bulan. per bulan. Oke. Itu untuk makanan. Terus, nah ini yang kadang orang suka lupa.
Apa tuh? Sedekah. Saya lupa. Asal diingetan. 2,5%. Kebetulan kan tanggal 1 ya. Iya, tanggal Tanggal 1 nih. Saya tuh nggak dulu nganggarin 600 tuh misalnya dulu DocFood masih murah banget ya. Iya. Ada satu merek C belakangnya R katakanlah kaliber gitu. Ay, langsung. Itu 400 ribuan. Nah. Tapi budgeting saya buat anjing saya 600 ribu. Jadi 400 ribu. Terus kadang kan kita juga pengen beli treats apa segala macam Ya. gitu. Betul. Sisa mungkin kadang nggak ada sisa 50 ribu, kadang Ya. ada sisa 100 ribu, kadang Ya. bahkan bulan itu nggak sempat beliin dia treats atau mainan, sisanya 200 ribu. Itu tetap saya saving. Buat Kenapa? berikutnya. Karena dulu saat saya pertama kali punya anjing, makanan tercukupi, waktu tercukupi, kita lupa mereka makhluk hidup. apa tuh? Saat mereka sakit, jedang kaget tuh. Oh, harus bawa ke Iya, saya Vet. sempat gitu ya namanya kita sayang, maksudnya mungkin nggak saya doang ya, semua orang juga pasti akan melakukan yang sama. Ketika nggak ada uang tapi anjing kita butuh obat, ya kita bisa jual apapun lah gitu. Yang penting kita dapat uangnya. Gitu. Ya saya jual barang-barang yang bisa dijual waktu itu, yang penting anjing saya sembuh. Tapi waktu itu juga teman saya ngingetin, nah ini Bi gitu. Lu lupa anjing lu juga makhluk hidup. Sama kayak lu perlu saving untuk kesehatan. Jadi ini juga kadang yang ketika saya ngobrol sama teman-teman yang ke Protrain gitu atau klien-klien kita, Nah, ingat ya Bu, karena pas ini Bu ini kasih obat cacingnya, ini kasih obat kutu, mahal banget obat kutu dan segala macamnya. Kalau saya bisa bilang gak mahal karena udah siap. gitu, anggarannya udah ada gitu. Si saat kita ke dokter tuh kita nggak kaget. Dan juga berapa kali dulu sebelum saya aktif menjadi dog trainer, teman-teman saya yang piara anjing bawa tuh ke dokter, Bi nggak ada duit, nggak ada duit. iya Nah, benar, tapi itu Benar, suka itu terjadi. sering, itu betul sih. Karena nggak ada BPJS. Tapi buat Bapak hewan. hebat tuh. Nggak ada. Nggak kaget Nggak loh. Kita alhamdulillah meskipun ada tapi tetap kaget kalau ke vet selalu. Kenapa Iya, iya, kaget? Dogi kita kan berapa kali Iya, iya, sekali iya. ke vet dang segini, sekali ke vet dang segini. Betul, betul. saya juga kaget tapi disembunyiin aja. Wah, Jadi nanti nangisnya nanti ya naik motor sambil hujan-hujanan gitu langsung nangis ya. Kalau nggak Tapi itu benar loh. Tapi bener ya. Sering sok di komunitas Bapak. Sering terjadi nggak? sering. Hewannya sakit ya piaraan. Ini kayaknya nggak cuman sama dogi aja sih ya, semua pet gitu. Hmm. Ada aja kejadian hewannya sakit, ternyata budget buat ke dokter Lagi perawatan nggak Mas. siap. Iya. Ada. Apalagi kalau tiba-tiba kondisi harus emergency harus operasi Ya, lah ya, atau ya. apa, itu kan Betul, yang nggak ada BPJS juga saat Nggak ini ada ya BPJS gitu ya hewan. buat hewan. Sama Jadi kan sebenarnya sekarang ada sih asuransi hewan. asuransi ada asuransi pernah tahu hewan. ya. Ya nanti asuransi Pernah hewan ada boleh sih. kontak ke kita ya. Nanti kita Saya pernah lihat di Instagram pernah ada ads-nya. Ada, emang ada. Depannya S, belakangnya S aja. Hah? Apa tuh? Nanti lo di belakang. Yang mengerti ya hubungi kita. Iya tapi ada emang Tapi oke, sih. oke. Gitu. Cuman kan kalau misalnya hewan sakit gitu ya bener-bener perlu cash langsung di depan, Betul. Iya, bayar betul. vet, Iya. obat, Nggak yang bisa nyicil. nggak kayak kita ya bisa Iya. pakai apa? Iya, kita ada BPJS, ada apa. Dan ya Asuransi. teman-teman kembali membahas yang tadi persiapan saat memilih hewan, memang saat memilih anjing gitu ya, teman-teman harus ingat juga anjing itu kalau sakit hitungannya lebih cepat dari manusia gitu, bisa hitungan hari atau hitungan jam. Apanya? Kalau dia Hitungan. udah kena virus atau Iya, dia ada. sakit, Jadi harus Durasi segera, kambuhnya. harus segera. Oh, Penanganannya gitu loh. Eskalasi Ya. penyakitnya tuh cepat, nggak kayak manusia. Betul. Gitu. Benar. Jadi kalau misalnya kita udah saving budget nih, begitu ada apa-apa, setidaknya kita bisa cek dulu lah. Gitu. Betul. Betul. Itu yang selalu saya tekankan juga, atur pola makan dengan baik. Agar kita tahu nanti saat anjing kita sakit itu seperti apa gitu. Jangan dimanja tuh dalam arti kata kadang misalnya orang udah adop papi, beli papi atau beli anjing atau adop anjing gitu. Anjing di awal ada yang nggak mau makan, dikasih segala macem gitu. Anjingnya jadi Iya. susah makan, padahal Oh, dia benar. juga perlu waktu kan. Iya. Adaptasi dulu. Jadi sekarang setelah kita mengetahui diri kita, setelah kita mengetahui kita pelajari
anjing apa yang akan kita pilih, yang akan kita adopt. Selanjutnya adalah apa yang perlu dipersiapkan di rumah. Nah, habis gitu. itu kan niatannya udah ada nih ya, Mm-mm. waktu udah, Niatan tadi udah. fisik oke, Duit duit ada. udah. Ada. Terus yang selanjutnya adalah cara memilih doginya Kalau ini yang atau selalu, nyiapin rumahnya. kita pilih anjingnya kan sudah dipelajari dulu ya. Ketika Sudah pilih dapat. anjing, misalnya oke, ini ras yang sesuai. Nah, kalau orang tanya Pak Aswi kalau pilih anjing ya kayak gimana? Saya akan pilih yang paling brengsek. Kenapa? Maksudnya Yang paling bandel. di antara Di antara misalnya saya datang ke satu tempat untuk beli anjing gitu. Gitu. Saya akan pilih yang paling bandel. Kenapa? kok Karena anjing? enggak juga. Enggak juga. Eh, Dari dulu. dari orok aja. Enggak jadi. Gini, ya setelah beberapa kali saya beli anjing dari awal gitu sampai sekarang, indikator kesehatan pertama kan aktif ya. Oh, iya, masih. Iya. Memang dari dulu kalau tapi saya nggak di anjing ya, di hewan apapun kalau selalu milih hewan Yang selalu aktif cari ya. yang aktif. Aktif. Tandanya Aktif. dia sehat. Gitu. Ya. Jadi yang aktif terus yang datang atau kita panggil dia reaksi, kita bawa sesuatu dia reaksi. Saya akan pilih yang kayak gitu. Gitu. Jadi memilih papi itu pastikan pilih yang aktif. Ya. Nah, ini itu juga udah tahu. Yes, kebanyakan orang juga udah tahu pasti milih yang aktif. Tapi kadang juga saya mau milih yang Iya, diam ini lebih lucu, lucu. diam. Betul. Hati-hati, diam itu bukan berarti karakternya. Hmm. Karena papi itu nggak semua diam. Sebaiknya papi itu aktif. Aktif benar. Oh Aktif. gitu. Oh, kalau dari papi ya, kalau Ya, kalau papi dari itu harus papi aktif. ya. Gitu. Terus sedikit tips dari saya, ketika teman-teman mau beli anjing ke kennelnya, saya selalu minta 3 kali kedatangan. Masa kitanya bisa Iya, visitnya 3 kali 3-4 gitu. kali. 3 kali kedatangan di 3 waktu yang berbeda. Tapi teman-teman dengan catatan 3 kali kedatangan tuh yang memang oke. Misalnya kita kan pasti datang ke kennel-kennel atau ke breeder-breeder. Ada satu tempat akhirnya saya suka ngelihat tempat breedingnya terus ngelihat indukannya dalam kondisi sehat. Saya Tapi akan banyak selalu, yang nggak bisa lihat induknya. jangan beli berarti. Oh bisa ya, kayak begitu berarti. Iya. Kalau nggak bisa lihat induknya mending jangan beli. Mending jangan. Oh gitu. Gitu. Nih, Aku Ini setuju bagus juga, sama Dok. nggak itu. pernah ada yang berani ngomong begini. nih. Iya. Nah, kalau saya ya saya breeding dan sekarang kan induknya di teman atau segala macam gitu. Ya kalau lu breedernya, bagi saya breedernya ya induknya masih ada di situ dong. Kenapa kita harus lihat induknya? Satu, kita akan setidaknya tergambar karakter papinya Betul. gitu. Terus bisa dipegang nggak maknya? Emang kenapa? Pasti menurun gitu sifatnya. Hampir sekian persen ada genetical yang bisa nurun ke papi. Oh begitu. Gitu, karakter emak bapaknya ya gitu. Tapi itu bisa karakter bapaknya yang turun, karakter emaknya yang turun gitu. Kalau dua-duanya nggak ada, berarti emaknya kawin sama siapa nih? Sama tetangga kali. Kita nggak tahu ya pergaulan anjing zaman sekarang ya. Bebas banget nih. Mengkhawatirkan. Gen alpha. Jadi kita bisa lihat induknya dalam. Kalau saya datang lihat tempatnya oke. Bukan berarti harus mewah, nggak. Si tempat papinya Layak. bersih, proper lah. ada umbaran. Yes. Terus ngelihat induknya udah dalam kondisi fit kembali. Kenapa? Karena biasanya kan papi itu dijual di usia 1,5 bulan atau 2 bulan nih. Gitu. Kalau ada orang yang beralasan, iya nyusuin abis no. Oh harusnya nggak boleh. Oh udah beres harusnya. Udah Misalnya dalam kondisi anjing nyusuin pun logikanya gini, wah keserap abis sama anaknya. Iya. Enggak. Oh gitu. Berarti kalau induknya kurus, berapa banyak nutrisi yang anaknya dapat? Iya nggak? Sangat make sense sekali dong. Simple itu. Jadi sebenarnya kalau indukan yang menyusui itu harusnya sehat. Karena aku banyak Harus banget sehat nih, banyak dong. banget. Sehat mah harus, cuman yang Banyak masih- banget. yang masih Sehat itu- banyak terjadi kan induknya kurus habis badannya. Oke, kalau Iya, misalnya maksudnya itu. gini, Mam, dalam jarak 3 sampai 5 hari setelah melahirkan induknya Tetap kurus. kelihatan kurus, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi harusnya dalam 2 minggu induknya harus sudah pulih 2 minggu setelah lahiran. setelah lahiran ya. Nah. Jadi saat Oh, kita iya. Next jemput tadi anaknya atau kita milih anaknya atau kita lihat anaknya di usia anak 1,5 dan 1,5 bulan atau 2 bulan, induknya harus sudah kondisi prima.
Ini juga jadi catatan bahwa ketika induknya dalam kondisi prima, berarti papi yang akan kita beli dalam kondisi prima. Baik juga. Karena dapat nutrisi yang cukup dari induk yang sehat. Betul. Nah, kembali ke yang 3 kali datang nih. Saya Ya ampun, datang. aku dapat informasi banyak banget cuman Bagus. 1 kali kedatangan Pak Hasbi. Ini daging OMG. semua isinya, daging Daging semua. semua guys. Kalian ya. Daging semua nih. Ada kieu tadi. Ada kieu. Kamu nunggu ngomong itu kan? Ini infonya banyak banget guys. Kita nggak tahu tadinya cuma mau setengah jam, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Iya, Jadi kita nanti bahas kita pecah 10 seri lain. terus seri ya. Kita lihat ya. Ini udah berapa lama coba Pak? Seri sampai akhir tahun kayaknya. Soalnya ternyata menarik banget. Ini ada berapa lama sih? Kayaknya udah 15 20. Itu Tuh udah 30 menit cuman Baru ngebahas satu soal bahas. cara mempersiapkan diri Bisa juga dan akan cara memilih panjang. dogi. Ini bakal panjang banget. panjang. Jadi kita lanjutin aja nggak apa-apa Padahal ya. udah satu- Nanti kita bagi jadi part atau nanti kita gimana tim editor editingnya ya. Mau jadi satu part atau enggak kita lanjut ya Guys, guys. kalau Ya. di skip rugi ya. Kalau di skip Iya. rugi. Soalnya ini ilmu mahal loh ini. Mahal. Susah undang loh. Pak Hasbi susah banget. Kita bertiga yang udah Sibuk lebih banget. dari 3 tahun di komunitas aja baru dapat ini ilmunya hari ini. Iya. Padahal ketemu bapaknya udah sering. Ya, saya kalau nggak ditanya ngapain ngomong, Pak? Iya, biasanya di sana ngomonginnya yang lain sih, bintang kecil terus. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang suka sama pembahasan hari ini dengan tamu Pak Hasbi, nanti boleh komen-komen juga dong di Iya. bagian komen kalau ternyata teman-teman ada info lain apa Iya. yang ditanyain Pak Hasbi siapa Pas tahu. lagi misalkan. Iya, Kita iya. bisa ngundang Request. lagi, request Oke, aja. gitu. Masuk nanti Pak Asbi lagi pakai kostum warna pink misalnya. Oke. Oh, pink ya. Pink nih. Pink, Kan biar tergantung- lucu. tergantung Kalau pecah guys. kalau saya soal kostum tergantung amplop sih, Pak. Aduh, jadi nggak Kalau enak. ada bawa kostum apa. kena cas lagi. soalnya. Abang nanti kita kasih amplop coklat yang gede. 3 kali datang, 3 kali datang belum selesai. Amplop coklat ya Pak, yang buat ngelamar. Yang 3 kali visit teh kumaha. Jadi gini. Tapi soalnya kadang suka ada yang menyalahartikan. Jadi boleh 3 kali datang, enggak gini. Saya akan 3 kali datang ketika channel itu saya sudah yakin, terus papi itu saya sudah yakin. Saya tinggal milih di antara Pack-nya itu. beberapa pack-nya Beberapa itu. pilihan. beberapa papi itu ya. Misalnya saat itu saya datang sore nih. Biasanya breeder kan nandain ya. Ada yang pakai tag atau warna. apa segala Ya, macam. warna kalung warna apa misalnya. Kalau enggak, dan saya selalu gini, oke, gua mau beli di tempat ini. Saya akan komunikasikan ke breedernya, Pak, saya suka nih anjing Bapak, tapi saya masih ada beberapa pilihan. Pak, saya DP dulu ya. Nanti saya izin besok saya kembali lagi. Nah, kalau hari itu saya datang sore, besok saya akan datang pagi. Biar apa? Karena kalau saat itu misalnya saya milih A, si A, si B, si C. Oke, yang A aktif gitu. Terus ngelihat si C nggak begitu aktif. Tapi kan kita nggak tahu Jam-jamnya ya. apa yang terjadi pada kehidupan si C ya. Apakah Siapa banyak tahu. cicilan Iya, atau masalah gitu hirup kita kan atau nggak tahu ya. Lahir dapat waris hutang. Nah besok paginya saya datang. Nah si C ini aktif Aktif. atau masih sama? Kalau aktif atau masih sama, oke, apa? Saya C saya ya, nggak ambil, udah. berarti yang A atau B, yang A atau B. Oke, Pak, antara A atau B. Kadang biasanya di kedatangan 2 kali sudah oke, gitu. Kadang juga ketiga kali baru oke saya ambil yang ini, gitu. Jadi pastikan beda waktu. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih jam makan yang di breeder ini jam berapa. Kalau nggak kita kan bisa tanya, Bisa Pak habis komunikasi ya. makan. Kadang ada yang habis makan juga diam gitu. kenyang. Iya kayak sebelah nih kalau udah kenyang baik kok. Oh gitu Pak Imam. Enggak kita juga kita ini mah. Kena lagi. Gitu kita nggak tahu, atau misalnya ada yang memang belum makan pas kita datang, saudaranya lagi makan dia belum kebagian gitu, namanya lagi salatri ya Bu ya, leles lihat kemana. Jadi pilihlah anjing di 2 waktu, setidaknya 2 waktu yang berbeda, bagusnya sih di 3 waktu yang berbeda. Iya ampun. Gitu. Aku baru tahu tips ini, guys. Tapi ini informasi bagus buat breeder-breeder juga. Kita Apa tuh- tuh? Jangan Yang soal pernah anti kalau ada konsumen yang datang hanya untuk melihat. Melihat. Ya, Betul betul, nggak? betul. Banyak breeder yang Betul. seperti itu ya. Heeh. Anti nanti nggak jadi beli, diomongin di belakang. Iya. Banyak. Nah ini ya. Ini cuma ngeliat doang. Tapi Ngeliat, kan Pak. tadi di DP Iya. dulu, Pak. Enggak, kalau misalkan udah terjadi pun gitu, Ah. ya wajar orang mau lihat dulu, Oh, iya, benar nggak sih benar Pak? sih. Ya kalau Dagangan Lihat namanya papinya juga. atau lihat Jangan. induknya silakan. nih? Tapi gini, kalau saya juga ada prinsip, misalnya Pak mau lihat boleh.
boleh. Tapi kalau misalnya papi, biasanya kalau saya belum vaksin kedua, Pak mau gendong, aduh Nggak boleh, jangan betul. dulu, apalagi jantan gitu. Saya nggak kasih izin gendong dulu. Kenapa Pak? Karena kan ada yang kadang bijinya belum turun atau misalnya si persendiannya juga belum solid banget di usia 1,5 bulan. Jadi kalau gendong nggak dulu gitu. Kalau saya selalu meminta dengan sebaik-baiknya nggak digendong dulu. Ya kalau mau main silakan dipegang silakan. Tapi nggak boleh digendong. Jangan digendong lah. Teman-teman juga yang mau beli papi ya jangan. Wah lucu. Apalagi yang suka digendong ini keteknya. Aduh. Jangan. Sebaiknya angkatnya dari belakang dan tahan perut dadanya. sama dada ya. Gitu. Jadi kita bantu breeder juga ya. Ketika teman-teman mau ambil pelan-pelan, jadi jangan lucu atau diangkat gini. Itu teh bukan anak kecil gitu, itu anak anjing. Jadi jangan diangkat keteknya gini, diangkat dari bawah. Oke. Gitu. Karena tulang mereka kan belum keras banget. Berarti gitu. itu for safety reasons gitu ya. Ya, kan misalnya kamu nggak beli nggak apa-apa, tapi kan kita ada yang lain yang mungkin berjodoh dengan anjing. Betul. Jadi kita sama-sama sayang anjing. Mari kita jaga baik-baik nih si malaikat-malaikat kecil yang baru datang ke dunia. Cacuit. Oke, lanjut setelah 3 kali PC. Setelah 3 kali pilihannya oke, udah datang ke rumah. Nah ini yang di rumah yang pasti saya udah siapkan adalah kandang. Harus kandang harus. Nah, ini juga harus pembahasan nih. Karena Ini kan pembahasan banyak nih. yang anti kandang, bener Banyak. nggak sih? Alasan karung. Nggak usah dijelasin panjang dulu mungkin ini panjang ya kalau. Panjang Yang sih. penting harus kandang Kandang atau harus tidak. ya? Gitu. Kandang. Harus. Kalau misalnya Pak Hasbi anjing saya nggak dikandangin di rumah dilepas, pintunya ditutup itu kandang ukurannya gede. Oh iya benar. Oh definisinya kandang itu Tempat ruangan tertutup. Bener. Mau di ruangan tertutup silakan, tapi tolong perhatikan ruangannya sebisa mungkin aman buat anjing gitu. Gimana tuh aman tuh Pak? Misalnya kayak steker listriknya nggak di bawah yang bisa papi kan ngelihat yang bolong-bolong naon jilat Jilat, nah, kan kita nggak mau itu ya. Atau misalnya ada aliran air atau aliran udaranya yang bisa mencelakakan. Atau saya juga setuju sih kalau kamar aja juga silakan gitu. Tapi sebaik-baiknya adalah kandang yang besarnya cukup buat si papi. Dia bisa bergerak dengan baik. Kenapa? Karena saat kita kan nggak 24 jam sama mereka ya. Jadi saat kita nggak bisa awasin, mereka bisa ada di tempat yang aman. Oke, ini safety reasons lagi berarti Safety. kan Ya, alasannya. betul. Karena tadi sebelum mulai podcast kita, tadi Pak Hasbi itu sempat cerita kan sama kita. Ternyata beliau ada beberapa klien yang dogi-doginya itu rape karena ada kejadian kesetrum, guys. Coba bayangin. Terus Jatuh. tadi jatuh dari terus dari Balkon, teras, ya. dari balkon Ada tuh yang nyemplung ke kolam ikan. nyemplung ke kolam ikan bisa kayak gitu. Ya jadi ya mereka pikir papi dilepas segala macam gitu. Cuman kan kita udah effort, kita udah siapkan waktu, kita udah siapkan finance, kita sudah memilih dengan baik gitu. Jadi jangan sampai saat mereka lepas dari pengawasan kita terjadi apa-apa, kita nggak mau. Sama kayak anak kan. Iya. Karena mereka di tempat yang aman gitu. Jadi kandang itu bukan hal yang buruk saat mereka papi. Mereka baru datang kan ke dunia gitu. Mereka belum tahu listrik itu berbahaya, mereka belum tahu pisau itu tajam gitu. Atau ada makanan racun apa Iya, yang gak bagus mereka buat belum kesehatan. tahu pinjol itu jahat. Mereka baru datang ke dunia lah. Jadi judol apalagi ya. Namanya baru melek, Pak. Belum tahu ketemu air mata buaya ya Pak. Iya. Ada kalau sekali air mata buayanya. Ketahuan berapa. Berarti kandang, tapi kan mungkin ya buat teman-teman mikirnya, wah Pak Hasbi nyuruh dogi saya di kandang 24 jam katanya jadi gitu bukan, Pak. saya bukan minta anjing dikandangin, enggak. Jadi kandang itu tempat buat si anjing saat kita nggak sama dia. Karena Seperti kita ada waktu rumahnya dia lah mandi ya. ya. Iya. Ada kita mandi, tidur, makan, Kadang nggak tahu ya. bukan kadang sih. Kadang hampir setiap beli papi kalau saya atau adopt anjing baru, saya akan ambil waktu saat saya punya 3 hari ke depan nih kosong nih.
Gitu. Jadi kan biasanya anjing adaptasinya 2-3 hari, Betul. kadang 3-5 hari. Perlu ada kita saat mereka adaptasi. Tapi kan kita nggak bisa 24 jam gini. Intinya gitu. Kayak mulesnya, kayak naona gitu. Ngajakan lilin mah pae nya. Nggak 24 jam oke, Pak. Saya mau operasi di jam 11 ke jam 3 gitu. Enggak 24 jam. Gitu. Jadi saat kita harus pergi, saat kita harus melakukan aktivitas lain, ya papinya simpen di kandang dulu. Nanti saat kita ada lagi Baru kita boleh kita lepasin gitu. Nah, nanti lingkungan rumah segala macem lebih ke apa, kalau saya menyebutnya rumah ramah anjing ya. apa tuh Pak? Jadi anjing saat datang ke rumah kita tuh dia benar-benar safe. Kalaupun harus dia berkeliaran di dalam rumah gitu. Nanti kita bahas itunya lah. Cuman yang perlu disiapkan, balik lagi tadi, teman-teman harus punya kandang dulu, punya mangkok makan dan minum, punya tali, dan Tali apa kalau nih, Pak? tali tuntun. Tapi kalau untuk Wih, lehernya, teman-teman bisa pakai flat collar, kalung-kalung yang biasa, Wah, apalagi. atau untuk Apalagi papi. tuh guys, tahu nggak? Flat Saya collar. nanya penonton tahu nggak tuh yang tadi disebut flat collar apa? Flat collar tuh ya kalung yang biasa, yang apa? Suka ada gantungan-gantungan yang pipih ya? biasa gitu yang loh. yang kayak sabuk. Heeh. Nah, itu flat collar. Kalau enggak atau biasanya teman-teman bisa pakai apa? Kalau papi sih belum ya. Biasanya setelah 2-3 minggu di rumah baru kita bisa perkenalkan sleep lead leash. Tali yang bisa ngencengin tuh, dia bisa Oke. ngetatin, itu boleh. Tapi ya kalau papi, balik lagi ke tadi, struktur tulangnya kan belum solid banget ya. Kita bisa bantu pakai flat collar atau body harness di awal ya. Di awal. Tapi saat mereka mulai masuk usia didikan, kita harus mendidik. Body harness tuh saya nggak saranin. Gitu. Nanti Oke. mungkin di kesempatan Ada lagi lain tuh. kita akan Kita bahas bahas. beragam Yang lebih panjang jenis ya. tali ya. Oh gitu, emang Bapak mau datang lagi ya? Kalau saya sih ya kalau amplopnya cukup ya. Di sini kan amplopnya tebal banget. Tebal banget Bu, tebal banget. Ada ya collar sendiri kan hampir ada 14 jenis ya. Ada 14 episode jenis. berarti. Mampus. Ada 14 jenis collar gitu. Menarik memang itu pun apa? Tapi yang ada di Indonesia biasanya cuma 5-6 item yang common ada di kita gitu. Nah, jadi mangkok makan dan minum, kandang, Mangkok makan, tali kandang, tuntun, tali, kalungnya gitu, dan makanan. kalung dan makanan. Itu basicnya ya, Itu awal cukup buat ya, di rumah. basic banget. Aku masih mau bahas kandang sebenarnya. Ini ada juga yang akhirnya berpikir, harus dikandangin, beneran dikandangin 24 hours. Jangan juga. Itu gimana pendapatnya kalau soal dogi-dogi yang banyak di kandang atau mayoritasnya mereka di kandang, Pak Hasbi, untuk papi ya? Ya gimana ya maksudnya? Saya sekarang ngebahasnya lebih mudah sebetulnya. Kenapa tuh? Karena kita sudah melewati pandemi. Kenapa emangnya? Kesiksa nggak di dalam rumah waktu kita nggak boleh keluar? Siksa lah. Betul Gila. juga. Kasih analoginya enak sekarang ya. Enak. Kita walaupun kita bisa nonton, tapi kan bosan. Iya. Yang Iya. membunuh kita tuh Frustasi. bosan, kita dibunuh rasa bosan Iya, gitu. iya. Ya sama, apalagi anjing itu gini teman-teman, ada secara kuantum anjing. Nah, kata Gini. Kompor aja. Tinggal tunggu 2 tunggu. Tadi ngobrol sama orang Ciwaru kan. Jadi gini, secara kuantum fisik gini, anjing ini yang saya belum pernah bahas di tempat lainnya. apa tuh? Dimanapun. Jadi gini, anjing pencernaannya lebih cepat dari manusia, betul. Dan waktu buat mereka secara kuantum fisika Lebih cepat. 1 jam buat mereka tuh lama banget. Kan Iya. buat kita 1 jam sebentar Oh, ya. Dari hitungan usia juga Buat kan ya, Audi aja 1 jam tahun. saja gitu. Anjing tahun. usia kelihatan. Bahas usia. Aku ya tadi ada. Iya sih. Tapi benar. Jadi gini, secara kuantum fisik Benar juga ya. Iya. pergerakan di dalam tubuh mereka begitu cepat. Jadi Iya. waktu buat mereka tuh bergulirnya 1 jam itu Lebih cepat. lebih banyak. Jadi banyak aktivitas yang ada di Otak pikiran. di pikiran mereka, di alam kuantum mereka
1 jam itu bisa dihabiskan untuk banyak hal dibanding dengan 1 jam yang bisa kita habiskan. Oh ya ampun. Oh, Gitu. Jadi Make sense sekali. kalau misalnya teman-teman ngandangin lama, jangankan 24 jam, over dari 4 jam aja anjing udah mulai sedikit frustasi. Tanda-tanda anjing frustasi itu gimana? Yang di dalam kandang? Dia bisa ya barking umumnya ya, gonggong-gonggong, dia garuk-garuk gitu, terus Gigitin karena ya gigitin kandang, Putar-putar gitu. puter-puter juga bisa gitu, terus nguap juga kadang, soalnya ada yang gini, kalau udah ngantuk ya nguap nggak, dia bosen, nguap itu bosen. Oke. Gitu. Jadi nguap itu bukan ngantuk, nggak, dia bosen. Jadi kalau di teman-teman ada anjing puppy, sebenarnya nguap tuh nggak ada nguap ngantuk ya kalau di anjing. enggak, anjing mah tidur aja. Nggak Gitu, kayak kita makanya yang mau nguap. baru nih. Baru makanya Si saya kuantum tadi. kuantum. Betul. Mau baru bener nggak? Memang Saya baru dengar, Pak. Spesial untuk di sini ya saya bahas. Sebenarnya. Udah dipikirin ya. Masuk. Jadi spesial buat di sini. Jadi kenapa? Karena saya rasa si viewer pecah ini cerdas. Eh. Jadi kalau saya bahas ini kayaknya Masuk, masuk. Masuk Oke. gitu ya harusnya. Mana asup? Tadi orang Pecahnya sih masuk, tadi kitanya enggak. kompor. Astagfirullahaladzim. Tapi banyak soalnya juga beberapa teman-teman yang malah frustasi karena ngelihat anjingnya frustasi di dalam kandang. Ya itu kan. Tapi bener gak sih? Jadi gini, teman-teman. Bener kan? Frustasi ngelihat anjingnya frustasi di dalam kandang. Jadi kok lu gonggong terus, kok lu berisik, Iya. kok lu Banyak gini. juga yang akhirnya memang kenapa dikandangin nih? Mm-mm. Ya memang gua udah gak punya waktu lagi buat lu. Itu juga lebih banyak loh. Enggak lah, kayaknya mah kalau nggak ada waktu lagi nggak mungkin. Oh gitu. Jadi ya udah lu mah di kandang, gua ngasih makan doang. Nah. Sisanya aktivitas gue. Itu banyak yang begitu. Ngasih makan kan? Ngasih makan tuh berapa lama? Tetap ada waktu ngasih makan kan? Oh iya. Jadi Kita biasa interaksi. kenapa tuh? harus ngasih makan anjing di dalam kandang? Saya kalau punya papi, makanannya, karena saya pakai dog food kering ya. Iya. Kalau punya papi sampai dia 5-6 bulan nih, ceritanya waktu dulu belum banyak syutingan ya. Masih banyak FTV waktu. ya, FTV kalau nggak salah ya. Tapi kemarin juga saya baru adopt, setelah sekian purnama ya saya nggak beli anjing. Kemarin saya baru beli anjing lagi. Apa tuh? Saya baru beli Malinois, Belgian Malinois. Oh. Tapi usianya waktu saya beli tuh 11 Bukan bulan. yang kemarin yang rescue. Elaine. Nah, si Elaine itu. Bukan, ini Elaine. Oh, Elaine. Bukan yang waktu itu Bukan yang buat waktu otan itu. itu. Bukan. Itu Elaine. Iya itu kan. Oh, itu Ada satu lagi yang rescue, ada satu lagi. Tapi kalau yang beli ini si Elaine. kan banyak 42 ekor, Pak. Bingung Iya, hamba yang kemarin. kebanyakan. Itu pun Terakhir tetap Malinois. jadi saya coba terapkan apa yang saya terapkan ke papi saya zaman dulu. Jadi saya nggak punya waktu, maksudnya sekarang pun waktu saya cukup habis di Pro Train kan untuk memperhatikan anjing-anjing yang ada di Pro Train Iya, di sekolah. klien-klien ya. Setiap jam makan saya akan minta anjing saya nih, papi saya yang baru, makanannya jangan dikasih dulu. Jadi nanti ini yang saya lakukan dari 14 tahun ke belakang. Makanannya akan saya kantongin. Saat jam makan saya bawa keluar, terus karena kan sekarang di kalau di protein kan udah ada dogpacknya ya, promo Pak Haji. Udah ada dogpacknya. Jadi kalau dilepas aman, nggak kabur. Aman, Tapi nggak kalau kabur. teman-teman di rumah, saya selalu menyebut ini area terpadu. Kawasan terpadu pabrik. Buku IPS terpadu. Pabrik. Kawasan Jadi terpadu. gini, terpadu itu yang bisa kita kontrol. Oh. Iya. Yang paling mudah adalah di dalam kamar Ya. atau di kalaupun di halamannya yang Ada anjingnya nggak pagarnya. bisa akses kemana-mana. Hanya dia dan kita di area itu. Nah, Terbatas. itu namanya area terpadu Oke, gitu. Jadi kita bawa ke area terpadu ini yang anjingnya nggak akan kemana-mana, dia hanya akan bisa gerak dengan cukup dan interaksi sama kita langsung. Nah, sambil kita panggil namanya. Untuk papi panggil datang kasih, panggil datang kasih, dia datang kasih. Selain kita misalnya teman-teman nggak ada waktu, kan pasti ada waktu ngasih makan. Udah, kita nggak bisa bawa jalan, suruh jalan, suruh main, kita lepas di ruangan yang terpadu sambil panggil datang kasih makan, panggil Oh, datang gitu aja kasih cukup makan. ya. Sebenarnya interaksi seperti itu aja cukup ya. Itu yang terjadi ke saya nih beberapa bulan ke belakang. Jadi di dog park yang ada di Pro Train tuh. Iya. Dilepas, datang panggil. Makan waktu memang di awal nggak akan langsung datang, enggak. Tapi kan setelah 3 hari, 5 hari, setelah 7 hari, bahkan sekarang
ya ibu kan sudah ketemu Ilen ya. Ya sudah. Segitu Manis banget itu. Ya Malinoisnya. itu bonding itu terbentuk sesimpel saya meluangkan waktu ngasih makan udah. Soalnya saya pun masih berpikirnya kalau meluangkan sama Dogi itu harus jalan, harus apa gitu, harus keluar. Jadi Sebaiknya healingnya nggak ya. perlu ke mall gitu. Iya ya. maksudnya masih bisa dengan ini Healingnya bisa ke mall, bisa ya. bisa Ternyata di cukup dalam gitu. biar bonding di mall. seminimal itu di nggak dalam perlu. kamar pun itu udah bisa Iya, jadi suatu Dengan aktivitas. waktunya Iya. baru ini. sempit ya waktunya ya. Sebaiknya ya kita bawa jalan karena Itu minimal, seminimal Ya, seminimalnya itu waktu. masih bisa Maksudnya gitu kalau ya. kita ketemu orang nggak ada waktu, tapi lu kasih makan anjing kasih, ya itu. Gunakan dengan bagus gitu maksudnya sih waktu itu. Quality- Dimodif lah gitu. Quality time lah ya jadinya ngasih gitu. Iya makan quality makannya. time lah. Jadi ngasih makannya kita kasih cara dengan cara berbeda gitu. Nanti apa dari itu ya tetap kalau memang ada waktu bawa jalan lebih baik. Tapi ya kalau memang waktu kita hanya kasih makan udah sambil main datang kasih makan, sambil main datang kasih makan. Nggak akan setengah jam kok. Ya, Ya ampun. Setuju. Itu simple Sangat- pisan. Sangat ini, duar banget ilmunya ya. sangat ini loh. Sangat Nah, itu luar simpelnya. banget, Sangat guys. mudah diterapkan sebenarnya. Simple, cuman ya itu karena sekarang terlalu banyak mungkin apa? Terlalu banyak informasi ya. Nah, Terus mungkin tidak difilter. Ya teman-teman juga nggak salah. Toh saya pun saat sosial media kita makin maju gitu, semua informasi ya saya coba. Tapi kan beruntungnya saya mulai sedikit lebih dulu lah, sedikit lebih Oh, awal. 15 tahun bukan dikit, Pak. Enggak. Jauh, Pak. nah kalian Jauh, lebih Pak. beruntung lagi guys. Ini 15 tahun riset dapat Iya, sekarang nih. dalam kita juga ya baru yo ini info-infonya aku sih ya. Iya, benar. Terus Ya, kan info Pak baru. Hasbi juga ya kandangnya ini aku maaf ya bahas kandang ini soalnya kontroversi banget kalau menurut aku ngebahas kandang itu. Kenapa? Karena banyak pro kontra kan. Dan banyak yang sebenarnya kalau ngomong kandang tuh udah mikirnya enggak gitu. Itu tuh adalah alat penyiksaan hewan. Ya, Itu tuh sebenarnya mengukung mereka dan DSB sebagainya gitu ya. tidak Dan- alami lah gitu. Dan ada juga yang malah menggunakan si kandang itu jadi memang sengaja media untuk mengurung. Nah itu juga yang salah. Oh Hewannya. kamu nakal masuk kandang. Nah itu yang bikin dia juga jadi nggak nyaman di kandang. Jadi malah benci sama kandang. Iya jadi ruang detensi gitu. Iya, benar. Padahal harusnya jadi ruang istirahat. Apalagi itu kalau tadi kata Pak Hasbi ya yang aku rangkum, ternyata kandang atau sebuah tempat yang Tertutup. tertutup dan safety itu jadi salah satu hal paling utama ya. Ya, yang perlu Malah- dipertimbangkan gitu. Malah jadi hal paling utama, bukan dipertimbangkan lagi, harus ada. Harus ada. Oh ya harus Iya. ada. Harus ada Sekarang itu. misalnya, enggak yang saya bilang dari kalimat yang awal, saya nggak ngandangin anjing saya. Iya, di dalam rumah, iya, pintunya ditutup, iya pak. Enggak nggak ditutup, pagarnya ditutup, sama aja itu Kandang, kandang. bener, bener sih. Itu kandang cuma Bener. lebih gede aja. Iya. Tapi kan Tetap eh, aja tepat tertutup. Iya sekarang, tapi kan semakin besar area, semakin banyak probabilitas yang akan terjadi ke papi kita. Betul. Jadi gunakanlah kandang yang cukup. Nah kalau kandang yang cukup itu ukurannya yang baik itu 150% dari panjang, tinggi badan dan lebar badan. Udah. Contoh Pak, gimana sih? 150% Gimana? Jadi dari gini, volumenya dia kalau berarti ya. papi kita tingginya katakanlah 40 cm. Jadi Ya. gunakanlah kandang yang tingginya 60 cm. Gitu. Kalau Tingginya. kalau panjang badan papi kita 50 cm, berarti gunakanlah kandang yang panjangnya 75 cm. Untuk papi nih. Kita belum bicara tumbuh ya. Iya. Nanti mereka Lebarnya tumbuh ya berarti harus disesuaikan lagi disesuaikan. kandangnya Tapi ya. Kalau teman-teman dari awal mempersiapkan papi dengan baik, terus teman-teman juga luangkan waktu untuk mendidik gitu. Nanti ke depannya si papi ini kan bisa stay di dalam rumah setelah kita perkenalkan ruangan Iya. mana yang dia boleh masuk, Benar. benda Betul, apa yang dia aturan boleh ya. pegang. Nah, Betul. tapi jangan dulu papi baru datang oke ini Iya, rumah benar kamu banget. enggak. Ya, benar. Perkenalkan Benar. dulu, mereka Setuju. masih Setuju saya. naif Setuju. gitu. Mereka Betul. masih naif. Tugas kita untuk memperkenalkan dunia. Dunia itu dimulai dari rumah kita. Benar. Apa yang bahaya, apa yang tidak bahaya. Nah, saat kita tidak bisa memperkenalkan dan tidak bisa mengawasi, ya tempatkanlah mereka di tempat yang aman. Betul. Gitu. Entah itu bentuknya kandang silakan, entah itu bentuknya kamar silakan. Kita bicara kamar ruangan kosong ya. Gitu, ruangan kosong atau nggak kosong banget sih, boleh ada kasur dan segala macam lah. Cuman intinya kandangnya ini ya di tempat istirahatnya gitu, bukan berarti punya papi 24 jam dikandangin, enggak juga. Jangan.
Gila. Itu buat ngurangin konflik juga bagus sih. Nanti Ini dibahas lebih panjang. dan cara bagus. penyampaiannya ya ampun enak Ya. banget, mudah dipahami banget. sekali loh Pak Hasbi. Kayak ngobrol di warung kopi gitu. Jangan ada kopi deh. Tahu. Si Osep juga ada. Aduh. Ada karakternya. Ada sebenarnya satu lagi. Aduh, nanti kita panggil Osep lagi. Osep harus datang nanti next ya, ini nungguin kopinya Osep. Kita Kalau tadi abis itu dengan tosan meja tos ayah. Tadi sih. Lalapan itu. Enggak lah, enggak. Air putih saya lagi Kalau murah. nyambung bahasan yang tadi Bu ya. Apa tuh? Next kayaknya bahas tentang tadi kan Pak Hasbi sempat nyinggung aturan ya. Aturan apa nih? Aturan ketika papis baru datang bagusnya seperti apa? Boleh. Mana boleh, mana Terus enggak. nanti yang berikutnya juga mungkin ya kalau saya diundang lagi ya. Aduh, ya Kita diundang akan tuh Pak Hasbi. Membahas rumah yang ramah anjing. Betul. Lebih nanti mungkin kita bisa lebih spesifik. Betul. Terus juga bagaimana membuat rumah dengan kayak sekarang kandang di Protrain itu kita perhatikan kelembaban, airflow, Nah, cahaya kita nggak cuma bicara UV saat siang ya, tapi berapa flux yang anjing terima saat malam. Bahasa apa lagi? Flux itu tingkat intensitas Temennya cahaya. kuantum. Temennya Ini kuantum Bapak tadi. bicarakan. Aku ya Allah. Lux nih batuk lain ya. Aduh saya flux nih, Lux. flu Pak Haji. Jadi karena anjing itu juga kan matanya tajam ya, jadi nggak bisa mereka tidur di lampu yang terlalu terang juga nggak bisa. Oke. gitu. Saya kasih bocoran flux buat anjing itu di 12 sampai 20 nilainya. Oke. Kalau teman-teman pengen tahu. Dapatnya dari mana juga kita nggak tahu. Coba Bapak Ini kasih. bocorannya Bapak kasih kebanyakan, ini juga kita gimana Pak Iman. ngukurnya. Nah, ya itu. Jadi tonton terus nih channel ini. Hai. Nah, makanya hari ini pembahasannya udah komplit banget. Itu bahasan bagus Walaupun banget ya. ini pembahasan utama yang basic banget yang harus dipahami buat teman-teman Baru awal loh ini yang guys. pengen melihara dogi atau lagi mikirin melihara dogi, atau kamu bisa informasiin ini sama teman kamu yang Betul. mungkin lagi niat juga nih mau Di pelihara sen-sen dogi, tanya. di sen-sen gitu loh, supaya ngurangin juga para pelaku atau oknum yang akhirnya menelantarkan Betul. hewan gitu ya. Terus Memperpanjang durasi kita pelihara lah. memperpanjang Iya kan? biar Betul bisa nggak? sampai senior bener-bener Nggak, sampai amin, tuanya amin. gitu loh ya, mempersiapkan semuanya. Jadi ini mudah-mudahan juga ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Kita ucapin makasih buat Pak Hasbi dari Jadi Protrain pertanyaan Pet itu Camp. ada pertanyaan Dari mana? yang tadi. Apa? Ini Pertanyaan cepat. Oh boleh, cepat, pertanyaan siap. cepat. Terakhir Siap, nih Pak siap. Hasbi. Boleh, Kita boleh. punya Cepat. pertanyaan Aduh, cepat, deg-degan nih. harus langsung sekali gue nggak dijawab. jawab nak. Iya. Nah, satu. Tapi Pokoknya saya besok latah. Ayo Bisa dikat ya. Bisa dikat kan ya. Tapi Ayo kan. mah ngabayangkeun mun latah kumaha gitu. Ayo. Boleh langsung yang dipikirin langsung Iya. ucapin Singkat aja aja, ya. singkat. Nggak apa-apa, ada tim editing di sini. Silakan. Gitu. Ya. Silakan dari saya dulu ya. Yes, saya terakhir. Dog trainer. Kenapa? Ya. Hah? Gimana? Kenapa dokter? Kenapa dokter? Nah. Oke, ulang lagi ya. Ya, Kenapa dog trainer? gaya. Bagus ya. Gak nyangka saya loh jawabannya itu loh. Langsung Padahal itu profesinya dia. Iya, itu yang harus saya lakukan sama profesi saya. Oh, gaya ya. Keren jadi dog trainer itu. Yes. Siap, siap. Bapak aja. Saya terakhir Anda. Saya. Kenapa anjing? Karena anjing jadi teman hidup, anjing bisa jadi penghibur, anjing juga bisa jadi hobi yang hari ini juga menghidupi saya dan keluarga. Terakhir dari Aji, silahkan. Pesan Pak Hasbi buat pecah guys. Kopi 2. Si Ocep atau Ocep. Ocep, aduh si Ocep kemana si Ocep? Emot ya kopi 2, bala-bala hiji, rokok Rokoknya naon? sampurna. Kayaknya sejati mangga di Itu berarti. Kira-kira gimana nih pesannya buat teman-teman, boleh dari Pak Ya, Hasbi? teman-teman, memelihara anjing itu tidak rumit, memelihara anjing itu tidak ribet, memelihara anjing itu tidak susah, memelihara anjing itu tidak mahal. Ketika kita tahu ilmunya, ketika kita dapat informasinya, Setuju? ketika kita siap dengan data, informasi, dan kita sudah pelajari, nggak ada yang sulit. Merdeka. Gitu. Oke. Allahu Akbar.
Bukan Oke, jadi gitu semua pembahasan kita hari ini dan itu dia Pecah, podcast tentang cerita hewan. Tungguin cerita berikutnya. So sit down and stay. Goodbye. Bye bye.